Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Pemirsa kerabat kegiatan Ramadan bersama SD Muhammadiyah 4 yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya pada hari ini bisa memberikan sebagian ilmu pada kegiatan Ramadan bersama SD Muhammadiyah 4 kali ini, yang insya Allah saya akan membawakan tema pada kali ini yaitu tentang 4 orang yang dirindukan oleh surga. Salam mari kita sama-sama limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan di yaumul lahir kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa kerabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mudawamah menjalankan senantiasa perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah saum. Insyaallah mudah-mudahan ibadah saum kita semua dan amalan-amalan yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kerabat, manusia tentu mengharapkan kebahagiaan dalam hidup, terutama kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan di dunia saja, tetapi kebahagiaan itu harus dirasakan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita menuju ke alam akhirat kelak. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya dapat bisa diraih apabila kita selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasulullah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu semua Allah pasti akan memberikan kebalasan, akan memberikan ganjaran kepada kita
Selama kita taat kepadanya, yaitu kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh kenikmatan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk meraih kenikmatan itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah selayaknya dan sepantasnya harus bisa meraih sekuat tenaga untuk mendapatkan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kerabat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari Ibnu Abbas, yang mana ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa saja orang yang dirindukan oleh surga itu? Mari kita sama-sama bahas, supaya ini semua menjadi motivasi buat kita, supaya kita mengetahui siapa saja yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pemirsa, kerabat, kegiatan Ramadan bersama SD Muhammadiyah 4, dari keempat golongan yang akan dirindukan oleh surga itu, yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Firman Allah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad bukanlah ayat tentang iman, bukanlah ayat tentang Islam atau amaliyah lainnya, melainkan ayat tentang pentingnya membaca. Sehingga di dalam surat itu sudah jelas, itu adalah merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam surat Al-Alaq, Iqra, Iqra, Iqra. Itu menjadi sebuah hal yang menjadi dorongan buat kita semua, bahwa betul Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat itu, yang pertama adalah membaca, membaca, dan membaca. Pemirsa kerabat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat khusus bagi hambanya yang senantiasa istiqomah dalam membaca, yakni membaca ayat tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang tertuang indah dalam Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini adalah salah satu amalan yang paling utama. Bahkan salah satu kegiatan amalan di bulan suci Ramadan yang harus kita tingkatkan, itu adalah salah satunya kita harus sering-sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya bahwa setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu membawa pahala tersendiri. Selain itu juga dikatakan bahwa nanti Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca, itu akan datang sebagai saksi amal kita, yaitu nanti di yaumil hisab kelak, ketika alam dunia ini sudah terjadi kiamat. Hadirin pemirsa kerabat yang berbahagia, selain membaca tentu juga kita harus mempelajari isi. Bahkan yang paling utama, kita harus bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita telaah, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Quran itu sendiri, supaya itu semua bisa menjadi dorongan, bahkan menjadi salah satu hal membuat diri kita dengan Quran bisa menjadikan diri kita mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa kerabat yang berbahagia, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan merupakan salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga sekaligus keburukan.
dengan selalu menjaga agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik. Itu digunakan untuk membaca Al-Quran, banyak memuji kalam-kalam Allah, untuk berdoa kepada Allah, memberikan nasihat yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ini hadis yang termaktub menegaskan keselamatan manusia itu tergantung bagaimana cara menjaga lisan kita. Pemirsa kerabat yang berbahagia, golongan ketiga yang akan dirindukan oleh surga adalah orang yang dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan selalu memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Ini juga merupakan salah satu amalan yang utama, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hamba yang senantiasa memberi pertolongan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan tersebut. Sebagai muslim sudah tentu mafhum, ada tanggung jawab kepada orang lain atas rezeki yang kita peroleh, atas rezeki yang kita dapat, atas rezeki yang kita kasab, atas rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengeluarkan rezeki itu dengan berupa zakat, infak dan sedekah yang harus didermakan kepada yang berhak menerimanya, lewat lembaga amil zakat maupun berbagi langsung lewat individu maupun panti asuhan yang senantiasa menyediakan lahan untuk kebaikan kita semua. Pemirsa kerabat yang berbahagia, golongan terakhir yang akan dirindukan oleh surga kelak adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa adalah amalan ibadah yang istimewa dan memiliki derajat lebih dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Karena Allah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Rabbnya, bahwa Allah berfirman, setiap amalan manusia adalah untuk kita semua, untuk manusia, kecuali ibadah puasa. Sebab puasa hanyalah untuk Allah semata, dan Allah yang akan memberikan langsung ganjaran kepada orang-orang yang melaksanakan puasa tersebut. Hadirin pemirsa kerabat yang berbahagia, berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi kita juga harus menahan panca indera dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu saja, dengan berpuasa juga menuntut kita untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang bisa menghancurkan nilai-nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kerabat yang berbahagia, itulah 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk 4 golongan yang dimaksud, sehingga kita betul-betul di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita termasuk 4 golongan ini, niscaya surga yang dijanjikan oleh Allah sudah berada di tangan kita semua. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan kali ini, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga, ini menjadikan motivasi buat pemirsa kerabat semua, sehingga kita semua bisa betul-betul lebih intens, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, dan lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan Allah mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan kepada golongan-golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi dorongan buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.